شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan aqiqah. Ketika aqiqah itu bedanya kita itu yang kemarin salah satu sudah cukup ya. Maka kemarin ada yang nanya bahwasanya ada orang mau akikah sapi gitu kan, mau akikah sapi bagaimana hukumnya? Boleh ya kan, boleh, bahkan sapi itu nilainya 7 orang. Nah, nilainya 7 orang berarti misalnya perempuannya 7 ya cukup 1 sapi bisa ya kan, atau 3 laki-laki 1 perempuan, itu kan 7 juga ya kan, 7 juga. Nah ini ada yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketika kita punya anak kecil, kalau sampai kelihatannya kalau udah nggak bisa punya anak karena udah pada sepuh ya, udah pada umur, istri sampai juga umurnya udah pada tua, paling tidak ini untuk cucu sampai ini mengingatkan saudara ya, berkenaan dengan anak. Pak, ketika anak lahir yang perlu kita lakukan itu adalah mengadani ya, mengadani. Wa yustahabbu, disunahkan ayyu'adzina fi udhunihil yumna ya, wa yuqima fil yusra. Nih disunahkan ketika kita punya anak kecil untuk ngadani di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Karena apa? Berdasarkan hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marwiyah dan diriwayatkan dalika yang demikian tersebut anis sahabati, dari sahabat radhiyallahu anhu, wa qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udunil Husain. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengadani pada telinganya Sayyidina Husain hina waladathu, ketika melahirkannya siapa? Fatimah, Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah melahirkan Sayyidina Husain radhiyallahu anha ya. Siti Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Sayyidina Husain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadani beliau ya, mengadani di telinga kanan beliau. Insya Allah Pak ya, kalau anak kecil itu diadani dan diikomai, diadani telinga kanannya dan diikomai telinga kirinya, apa jangan balik Pak. Kalau kebalik diulang,
gugup, ya kan? Gugup. Makanya mana yang kanan, mana yang kiri, kadang-kadang dia kebalik, yang diadani telinga kirinya, yang dikomai telinga kanannya. Nah, kalau yang demikian gimana? Diulang, Pak. Diulang pelan-pelan dengan adzan seperti adzan yang kalem aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Terus telinga kirinya. Karena apa? Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama sholat fi udunihil yusra lam tadurruhu umusidyan. Barang siapa yang mendapatkan anak kecil, man wulida lahu mauludun, anak kecil yang dilahirkan, entah itu anak, entah itu cucu, kemudian diadzani telinga kanannya dan diikomai telinga kirinya, maka la tadurruhu umusidyan, maka tidak akan mengganggu. Siapa Pak umusidyan? Umusidyan itu siapa? Umusidyan itu, kalau arti secara bahasa mengumumkan ibu, sibyan itu anak-anak. Tapi yang dimaksud di sini adalah setan perempuan yang senang anak-anak. Kalau di sini bahasanya apa Pak? Wewe gobel kali. Kalau wewe apa Pak kalau di bahasa itu? Ya pokoknya kuntilanak lah, kuntilanak. Makanya insya Allah anak yang diadani dan dikomai, ya, insya Allah anak tersebut tidak diganggu oleh kuntilanak. Biasanya sampai sering jumpa anak nangis, ya, nangis. Dimana ketika nangis itu, nih air matanya nggak keluar, cuma ketawa gitu. Nah, itu berarti dia lagi diganggu oleh umusidyan, ya. Umusidyan kadang-kadang dia melihat ke pojokan, kenceng suaranya, mana masih bayi, ya kan? Bahkan kadang-kadang sebelum umur 2 tahun masih aja diganggu sama yang namanya umusidyan atau kuntilanak. Maka insya Allah Pak, kalau anak sampean diadani dan dikomai, insya Allah anak itu gak diganggu, ya kan? Itu yang di luar pembahasan akikah ini. Terus apa lagi Pak? Yang selainnya, ketika bapak punya anak atau punya cucu, maka nih dipegang ubun-ubunnya, ubun-ubun kepala ini, misalnya kepala Pak, dipegang nih, gini sampai ke jidatnya, ya. Ini misalnya kepala gini, plak gini. Ini ubun-ubun kalau masih kecil kan bisa dalam genggaman kita nih anak. Masih satu genggaman kita nih, diplek begitu, plek. Terus sampai bacakan al-barru, 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 al-barru. Berapa kali? 7 kali, ya. Yang kedua, bacakan asyhadu, 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 asyhadu 7 kali. Ingat, al-baru 7 kali, asyhadu 7 kali. Ini jangan dilepas, pegang kepala anak bayi, ya.
Di ubun-ubunnya, di sini ubun-ubun, di sini nyampe ke jidatnya, ya ke kodainya, pegangin. Jadi kalau pegang begini Pak, ya, tapi begini posisinya. Apa tadi? Al-baru, asyahidu. Terus dilanjutkan dengan membaca surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya. Ta'awudnya jangan lupa, ya. Ta'awud, terus baca surat Al-Qadar tadi berapa kali Pak? 3 kali, ya. Jadi masih posisi megang kepala bayi. Ingat-ingat, ini yang ngantuk-ngantuk sementara ingat, lihat dulu. Mengaji nanti nggak dapat ilmu ini. Ini saya sampaikan nih, apa namanya? Dipegang kepalanya, baca apa? Berapa kali? 7 kali. Terus apa lagi? Astadidu. Hah? Astadidu. Bukan asadidu, ya salah. Asyahidu. Yang ngantuk sementara, nanti ngantuk lagi. Asyahidu, syahid. Bukan asadidu, nanti beda arti itu. Asyahidu. Iya, asyahidu. Salah Pak. Kalau salah, otomatis doa ini nggak manjur lagi. Salah, ya. Al-barru 7 kali, asyahidu 7 kali, Al-Qadar diawali dengan baca ta'awud. Berapa kali? 3 kali. Udah, baru itu dilepas. Siapa yang membacakan? Orang tuanya, bapaknya. Oh, bapaknya nggak hafal surat Al-Qadar, kakeknya, ya, kakeknya nggak hafal. Tetangganya, ya, tetangganya banget nggak hafal. Tapi intinya tadi, kecuali praktekkan. Insya Allah, kalau bapak bacakan tadi Al-Baru Asyahidu sama apa namanya, sama surat Al-Qadar, Pak, insya Allah anak itu akan senantiasa taat patuh kepada orang tuanya, taat patuh kepada Allah. Dia akan dijaga. Praktekin, ya toh? Waduh, anak saya keburu gede gimana? Ya udah keburu gede, ya udah wassalam, keburu gede. Berarti produksi lagi Pak sampean. Biar punya anak kecil, ya toh? Produksi lagi. Wah, maknya udah tua ini. Wah, maknya udah tua, ya nyari yang muda. Mohon maaf. Ini provokator jadinya ini. Jadi kalau kedengeran ibu-ibu tuh, waduh, kacau. Ustaz Agus kacau ini, bapak-bapak pada kawin lagi. Ya, nah, itu jangan lupa dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau masih bayi sebelum 2 tahun gitu. Ya, kalau bisa usahakan masih bayi yang baru lahir, ya, yang baru lahir, bahkan belum diakikahin, ya kan?
Kalau diakikahin kan hari ke-7 toh Pak, ya toh? Hari ke-7. Nah sebelum hari ke-7 kan masih kecil bayi, kecil sekali. Nah itu kepala kita, tangan kita itu ke kepala bayi itu lepas, plek gitu. Ubun-ubunnya kena tangkapan sini, plek. Ini kena, ini jidatnya ini, plek. Anak itu insya Allah benar-benar nurut sama orang, ya, taat sama orang, sama Allah. Paham ya? Tuh. Terus apa lagi Pak? Tadi ada, terus bacakan tadi. Yang ketiga, ini cara lagi, saya juga dapat ilmu lagi ini. Jadi ini kalau tadi diadani, ya, ini ditambahin Pak, dibacakan surat Al-Ikhlas di telinga kanannya dan dibacakan surat Al-Qadar telinga kirinya. Ini lain ini, beda dengan adzan tadi. Ini fadilahnya beda Pak. Jadi kan telinga kanannya diadani apa? Dibacakan surat apa? Al-Ikhlas 3 kali. Telinga kirinya dibacakan surat Al-Qadar 3 kali. Lah, tadi udah. Kalau tadi kan di sini Pak, di kepala. Ini telinganya belum. Tadi udah ada. Ya ada plus ini, gitu loh. Gitu Pak. Ya ada ya. Ya dibacakan tadi. Kalau habis ada dibacakan, bagus lagi udah. Ya Allah, anak itu dari kecil mudah didengarkan surat Al-Ikhlas, ya, didengarkan surat Al-Qadar, Al-Quran tuh. Yang pertama kan diadani. Nih kalau bisa habis diadani, terus ya baik dibacakan surat Al-Ikhlas dengan kanannya, Al-Qadar dengan kirinya. Fadilahnya apa? Insya Allah anak yang dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali di telinga kanannya, dibacakan surat Al-Qadar di telinga kirinya 3 kali, maka anak itu akan dijauhkan dari zina seumur hidupnya. Artinya apa? Anak itu akan punya rasa malu yang tinggi Pak. Malu, ya, malu dalam hal melakukan kemaksiatan. Malu dia kan. Apalagi zina. Insya Allah dia akan dijaga. Yang namanya zina kan bisa zina mata, ya, zina telinga, zina tangan, bukan hanya zina yang seperti zina-zina pada umumnya. Kalau itu lebih dijauhkan lagi. Itu fadilahnya kalau anak dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali di telinga kanannya, surat Al-Qadar 3 kali di telinga kirinya. Silahkan dijalankan. Udah berapa tadi? 3 ya? Apa aja tadi Pak? Pertama apa ini? Ya. Ini kadang-kadang nanti pulang lupa lagi nih kadang-kadang. Ya kan? Yang kedua apa ya? Dipegang apanya? Ubun-ubunnya sampai ke sidatnya nih. Ini pegangnya begini. Ya. Kan gendong anaknya Pak begini Pak. Harus pegang begini. Ya kan? Pegang. Al-Barru terus asyahidu. Awas Pak Alam, jangan asyahidu. Asyahidu terus Al-Qadar. Yang ketiga terus dibacakan tadi Al-Ikhlas sama Al-Qadar. Insya Allah Pak, kita sadar nglakoni, kita sadar jalankan apa yang disampaikan guru-guru kita. Insya Allah anak kita akan soleh, ya kan? Kenapa sih para kiai itu anak-anaknya kok jadi kiai lagi? Ya toh?
Kenapa anak-anaknya kiai itu pinter-pinter, gus-gus itu pinter-pinter? Karena apa? Kiai itu ada doanya, gitu loh. Punya doanya. Makanya sekarang saya sampaikan kepada sampean, jenengan semua silahkan dipraktekkan. Ya, 1, 2, 3. Yang keempat, masih ada lagi, ya kan? Yang keempat, caranya kan banyak. Silakan sampai mau jalan kayak mana pun, yang penting. Yang keempat, apa? Ditaknik. Ditaknik. Apa Pak? Teknik. Salah lagi nanti ngomongnya lagi. Taknik. Taknik. Ini kan yustahabu ayuhannikal maulud bi syai'in, ya, bi syai'in uluwin. No. Li'annahu alaihi salatu wassalam kana yuhanniku, ya, auladal ansor bitamri. Karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mentahnik anak-anaknya sahabat Ansor bitamri dengan kurma. Ditahnik, Pak. Tahnik, ngerti ditahnik? Anak sampai pada ditahnik kan? Udah. Tahnik, ya. Tahnik itu gini. Apa namanya? Kita bawa anak kita ke orang alim, ya, orang soleh, kiai, ya harus kiai lah, kebanyakan kadang-kadang. Penting orang soleh, orang baik. Tapi syukur-syukur tuh kiai yang warok, yang hati-hati, yang akhlaknya baik, ya kan? Terus hafal Al-Quran, itu lebih bagus lagi, Pak. Sambil membawa kurma, dibawa ke kiai, minta tolong, kiai minta tolong anak saya ditahnik, gitu, ya kan? Ternyata kiainya nggak tahu tahnik berarti nggak kiai, kiai-kiaian. Apa tahnik katanya? Waduh, mendingan balik lagi, Mas. Balik gak jadi. Kiai kalau kiai pasti tahu, ya. Nih, habis itu ditahnik nih, apa namanya, kurma itu dikunyah oleh orang soleh tadi, oleh orang alim tadi, dikunyah sambil didoakan, ya, didoakan. Nanti sebagian dikit diambil, kemudian ini kurma diusap-usapkan, ya, diusap-usapkan di langit-langit mulut bayi, gitu. Kalau bisa 7 kali, biar kayak orang tawaf gitu loh. Sambil didoakan, Allahumma ja'al hadzal walad, ya kan, solehan. Kalau memang anak laki-laki, ya kan. Allahumma ja'al hadzal walada solehatan. Ya Allah, jadikan anak perempuan ini anak yang solehah. Diputar atau disebut, ya kan, disebut namanya si bayi tadi, ya. Insya Allah, Pak, anak itu nanti akan ketepaan. Ketepaan itu insya Allah dia akan ketularan, ya, ketularan solehnya, ketularan alimnya, ketularan hafal Al-Qur'annya, ketularan pinternya, gitu, Pak. Itu tujuannya tahnik. Makanya kanjeng Nabi itu setiap anak Ansor, anak-anak Muhajir juga ketika udah pada hijrah di Madinah, maka setiap punya anak, dibawanya anak-anak sahabat itu kepada kanjeng Nabi
Makanya anak-anaknya pada soleh-solehan. Ya, mas rata-rata putra-putranya sahabat, jadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Karena apa? Ditahnik sama kanjeng Nabi. Paham ya? Makanya pilih sampean. Pilih juga tuh kiainya yang sehat, jangan nggak sehat juga lagi. Kiainya punya penyakit bengek lagi ya. Sama aja nanti anak sampai kena penyakit bengek juga. Karena digigit ya. Apalagi ludah kan, itu ludah Pak. Kalau lagi kena corona sampean. Aduh, bisa kena corona. Makanya ini penting Pak, ya kan? So, ditahnik, pilih nih, oh kiai mana? Wah ini kiai buta batu aja ini, aduh mengini kalinya, jangan. Cari kiai yang sehat, terus yang akhlaknya baik, ya kan, dan sebagainya. Insya Allah itu anak akan jadi anak yang seperti kiai tadi, ya kan? Itu namanya apa tak? Udah berapa? Ya. Nah, itu sunah-sunahnya Pak. Sunah-sunahnya. Udah ada. Yang kelima, ini mah udah itu aja deh. Karena ini sampai kalau saya suruh ngapalin tambah gak hafal ini mah. Yang kelima ini kita dibacakan di telinganya, wa inni a'udzubillaika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Ya toh? Itu kan agak sedikit ngapalin toh. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wes yang kelima ini gak usah lah, yang keempat aja tadi. Terus yang terakhir, jangan sampai anak bapak atau cucu bapak dikasih makan makanan atau minuman yang haram titik, maka anak itu akan dijaga oleh Allah. Percuma sampai baca-bacakan ini semuanya, tapi tetap bapak kasih makan makanan yang haram, main masukin baik, ya kan, percuma, ya kan? Karena kullu lahmin nabata minas suhud, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, fannaru auladi, maka neraka layak untuknya, ya kan? Makanya anak itu jangan sampai dikasih makan barang haram. Hati-hati ya. Itulah di luar tema. Kalau kemarin kan pembahasannya akikah, ini tambahan berkenaan dengan biar punya putra putri yang soleh dan solehah. Saya kira sampai di sini ngajinya, ya. Insya Allah ini udah saya kasih tahu, undang juga pada bapak-bapak jamaah An-Nur nih. Insya Allah Al-Fatihah akan mengadakan Maulid Akbar sekaligus Tablik Akbar ini mah, ya. Tapi masih lamaan, tanggal 10 Desember. Karena kiainya ini dari Jawa Timur yang terkenal kiai yang mustajab doanya. Insya Allah sampean nanti datang pas acara itu, ya kan? Terus yang kedua juga, karena Al-Fatihah itu gak punya dana, kita itu gak punya kas, karena memang kagak ada donatur, gak ada ini. Nanti kalau ada santri yang minta dana lah buat itu. Kalau untuk pesantren tidak. Kalau pembangunan pesantren murni pribadi uang saya. Tapi kalau untuk acara-acara seperti itu silakan nanti bantu. Nanti
karena biayanya lumayan gede Pak, sekitar hampir 40 jutaan, karena kita undang kiai kan naik pesawat juga ya kan dari mana Jawa Timur, terus kita ngasih bisaroh beliau juga karena jauh, karena kita harapkan adalah bulan beliau untuk semua santri dan jamaah Al-Fatihah. Makanya udah saya kasih tahu, nanti kalau ada misalnya ada proposal dari santri, nanti minta tolong ya berapa dengan punya syukur-syukur gede ya kan, itu semuanya untuk acara tanggal 10 Desember. Acaranya pagi, usahakan sampai jangan kemana-mana nanti, karena kita akan dapat doa dari beliau. Kalau di sini kayak Abu Yatim ya, Abu Yamutati gitu Pak, tapi kalau di Jawa Timur ya sepuh, udah sepuh tapi suaranya masih menggelegar ya. Itu aja dari saya sekilas info. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la